Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah Majelis Salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan Rotibul Hadat tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, baik diri, keluarga, harta, terutama iman dan Islam. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain. Artinya siapa yang ngaji insya Allah mendapatkan pahala, tapi yang tidak atau belum ngaji, naudzubillah, tanpa disadari dia berdosa. Maka dari itu mari kita kembali kaji kitabnya. Yang punya dan bawa buka halaman 47. Jadi yang punya dan dibawa kitabnya buka halaman 47, barisan pertama, tepatnya dalan ya. Ya mari tabarukan kita baca sama-sama. Faqad qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi wa man biasrari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalan nuduhkeun alal khairi kana hade da'ian ngajak ilal huda kana pituduh. Dah segitu dulu. Sebenarnya lengkapnya mah dalan tur nuduhkeun alal khairi kana kadean dayan tur ngajak-ngajak ilal huda kana pituduh. Nah, masih tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang mana ini merupakan nasihat dari ulama besar, yakni Said Abdullah bin Alawil Haddad, penyusun Rotibul Haddad itu ya. Nah, diantaranya sebagaimana tadi dikatakan, dalan menunjukkan alal khairi pada kebaikan, dayan juga mengajak ilal huda kepada petunjuk. Jadi orang yang beriman, orang Islam, baik perempuan khususnya laki-laki, ini harus memiliki sikap selalu menunjuki kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk.
Nah, maksudnya gimana? Mengajak kepada kebaikan. Ya, seperti umpamanya ada pengajian, dia ngajak. Pokoknya mah segala kebaikan dia selalu ngajak. Itu mah udah mau yang diajak ataupun belum, tetap itu udah dapat pahala. Makanya jangan istilahnya bosen-bosen, jangan lah diajak juga nggak bakalan mau. Udah, emang masalah petunjuk mah, hidayah mah urusan Allah. Jangankan kita ya, Nabi sendiri itu kurang bagaimana sayangnya kepada pamannya yang sebagai pembela itu, siapa namanya? Abi Thalib ya. Tapi nggak bisa tuh Nabi memberikan petunjuk atau hidayah kepada pamannya. Makanya menjelang kematian itu, wafatnya paman itu, Nabi berusaha ya untuk mendoakan, tapi justru malah dapat teguran. Bahwa di Al-Quran ada ya, yang terjemahan kurang lebih, kamu nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Nah segitu Nabi, apalagi kita. Makanya ya kita mau ngajak-ngajak aja. Itu mah masalah hidayah, petunjukan urusan Allah. Dan insya Allah sepanjang kita ngajak itu, walaupun belum mau, itu dapat pahala. Apalagi kalau udah mau mah, ya sebagaimana Rasulullah sabdakan, adalu alal khairi kapailihi ya, atau ada juga, jadi artinya adalu orang yang menunjukkan, orang yang nunjukin apa ya, kepada kebaikan, maka itu seperti dia yang mengerjakan. Itu kalau mau ya seperti gini nih, kita ketika hajat umpamanya ya, memfasilitasi yang baik, seperti ada pengajian umpamanya, ada ceramahan, itu sehingga orang-orang pada datang, pada hadir. Nah itu di samping kita dapat pahala dan yang hadir juga itu dapat ya, ternyata orang-orang terutama yang hajatnya itu dapat pahala, dapat bagian sejumlah yang hadir. Itu kalau kebaikan. Itu ya. Di dalam hadis lain ada mandala ala khairin pahala mislu ajri fa'ilhi ya. Jadi siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti pahala orang yang mengerjakan. Bahkan lebih lengkap lagi nih, ada sabda Rasulullah SAW yang ada di kitab Riyadhus Shalihin, di mana Rasulullah bersabda, mansana, siapa orang yang mengadakan, yang memulai fil islami, di dalam Islam, sunnatan hasanatan, suatu pekerjaan yang baik, falahu ajruha, maka baginya mendapatkan pahala kebaikan tersebut, bahkan wa ajru man amila biha, pahala orang-orang yang mengerjakan akan kebaikan tersebut mimbadi sesudahnya dia gitu ya. Jadi kayak tadi tuh, namanya orang hajat, ngadain pengajian, ngadain ceramahan, akhirnya orang pada datang. Nah itu di samping yang hadir masing-masing dapat pahala, terutama yang hajatnya itu dapat bagian dari sejumlah orang yang hadir. Kalau yang hadirnya 10 dapat bagian 10, kalau yang hadirnya 100 dapat bagian 100, kalau 1000 ya 1000. Pokoknya makin banyak makin besar. Bukan berarti yang hadir nggak dapat, bukan. Nah itu kalau kebaikan. Nah sekarang bagaimana nih? Bahkan tuh ya,
min ghairi ayang qasam min ujurihim sayun tuh. Tidak kurang sedikit pun pahalanya. Jadi kalau mereka itu semuanya pada benar-benar ikhlas sehingga pahalanya 100% atau yang hadir juga apa yang hajat juga sama. Nah sekarang bagaimana nih? Kalau bukan kebaikan malah keburukan. Ya seperti hiburan-hiburan ya. Terutama kalau menurut saya mah sebagai sumber daripada kemaksiatan itu karena di situ biasanya ada minuman, ada jablay. Itu hiburan apa namanya itu? Kalau yang begitu tuh. Jadi ada tuh hiburan, biasa di situ ada tukang minuman, ada jablay. Keluar dah. Artisnya mah gitu ya. Itu pakaiannya. Nah itu yang hadir jelas dosa. Kemudian yang hajatnya gimana? Aduh. Lebih dia teman. Mantap di sini katakan wa man sana siapa yang memulai yang ada ini fil islami di dalam Islam tapi sunnatun hasanatun. Pekerjaan yang buruk karena maka madarat alih atas yang ada ini itu wizruha dosa keburukan itu bahkan wa wizru man amila biha min badi dosa orang-orang yang mengerjakan sesudahnya min ghairi ayang fuso tidak berkurang min auzarihim dari dosa-dosa sayun sedikit pun. Jadi kalau umpamanya yang hadirnya 1000 karena mungkin artis-artis ibu kota ya kan biasa kalau yang namanya ngaji jangankan nggak diundang ya diundang juga rada susah biasanya tapi kalau yang namanya hiburan itu jangankan nggak diundang nggak diundang juga pada tahu terutama tuh biasa masa tukang lepet itu bisa tahuan itu jadi dia udah punya kode dia apalagi jam sekarang kan ada HP di mana nih ayo dia mau dari jauh-jauh udah punya agenda itu. Nih malam Senin di mana? Iya. Hati-hati ya. Kalau yang hadir mah, ya ini juga jelek sih. Dia dapat dosa untuk dia doang. Tapi yang hajat nih, yang ngadain itu dia dapat bagian dosa dari sejumlah yang hadir. Kalau dipikir-pikir ya, udahnya apa namanya duit keluar ya kalau misi masih bisa dicari ya ini dosa boro-boro kita nanggung dosa orang ya dosa kita juga wallahualam nah, kalau kebaikan memang gitu kita harus sebanyak-banyaknya ya ini dosa tuh makanya sangat disayangkan sekali tuh kalau begitu gitu ya. Nah mantap pertanyaannya bagus ya. Jadi kurang undangan ya. Kita nonton undangan doang. Iya. Iya paham. Iya. Nah jadi gini. Ya memang kapan gini kita urut dulu dari pertama ya bahwa yang namanya walimah pesta itu pesta apapun baik nyunatin terutama ngawinin itu sunnah tapi kalau ngehadirinnya pesta yang lain mah ngehadirinnya nih ya itu hanya sunnah aja kalau ngawinin mah nih pesta walimatul arus namanya wajib tapi bersyarat apa diantaranya pokoknya mah intinya mah satu di situ nggak mengkhususkan undangan jadi kita mah enggak ya mau orang miskin mau orang kaya pasti aja ini terutama nih di situnya nggak ada kemungkaran itu gimana contohnya ya seperti yang buka aurat gitu ya ataupun memang di situ dari jadi ajang penghinaan sehingga ada orang yang merasa terjolimi ada di situ nah itu mah nggak wajib untuk ngedatengin ya bahkan kemarin mah ada yang nanya itu kita wajib ngedatangnya doang apakah harus makan? Enggak cuma datangnya aja. Kalau makannya mah
nggak wajib. Terus kalau kita makan kagak, tapi kita bawa, nggak boleh. Itu makanya kalau ibu-ibu nih khususnya nih ya, suka kadang-kadang makanya ibu-ibu kalau kondangan bawa tas. Itu kalau mau bawa, kalau mau ngambil izin. Jangan, wah nggak ada yang lihat nih, sepatah nih. Waduh, main kuat-kuatin aja. Boleh tuh. Kudunya izin. Jadi kalau mau dimakan di situ sekenyangnya. Kayak kita bertamu nih ke rumah orang. Walaupun tuh belum dipersilakan ya. Kalau memang udah disediain makan nggak apa-apa. Sebab nggak mungkin dia nyediain kalau nggak disuruh makan. Kalau bukan untuk makan ya. Ini kadang-kadang kan suka ada nih tuan rumah nyediain ongko, apa karena lupa atau gimana ya? Dia nggak nanya-nanyain. Kalau yang nggak tahu makan, katanya belum ditawarin, itu kan bahasanya. Nah, kadang-kadang suka saya ini kalau nenamu ke rumah orang nih ya, udah kenal pastinya gitu ya. Sama dia belum ditawarin, udah saya balikin. Ayo dimakanin deh gitu, bukannya dia ngawarin saya, gitu. Ya sebenarnya mas kayak lagi tuh, walaupun belum ditawarin, halal udah, tapi jangan dibawa ya, kecuali izin. Nah kembali nih, jadi tadi pertanyaannya bagaimana kalau kita kondangan, khususnya itu walimatul arus, pesta perkawinan, di situ ada hiburan yang cuma datang doang nih. Nah itu kalau memang datang doang juga, kalau memang lagi main ya, itu sempat kita ngedengar di situ, ngelihat di situ tetap dosa. Kalau lagi main. Bagaimana kalau lagi nggak main? Nih, kalau lagi nggak main ya, kita lagi di situ, datang ke situ pas, pokoknya jam berapa tuh biasanya kan kalau waktu-waktu sholat, tahu sih dia waktu sholat nggak tahu, seperti johor berhenti, asar berhenti ya. Nah gitu waktu-waktu itu tuh lagi nggak main kan ya, memang lebay itu nggak dosa, tapi ini duit kita takut dipakai bayar, sama aja nggak dukung. Ya, di Al-Quran jelas kan? Ya, ta'awanu alal birri wa taqwa ya. Bertolong menolonglah di dalam kebaikan dan takwa. Tapi awas, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan sekali-kali tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Kalau memang untuk acara maulid untuk acara pengajian, silakan jor-joran. Tapi kalau untuk keburukan kita mestinya jangan coba-coba gitu. Sebab itu kita ngebantuin juga sama, tuh ya. Dan biasanya nih jangankan tukang itu hiburan tuh ya, termasuk yang punya tertaruh aja itu biasanya kalau belum kebayar belum dibuka. Makanya itu, ntar kalau nggak ada yang kondangan kan dia malu ya, karena itunya belum dibuka ketahuan tuh. Apalagi kalau panggung istilahnya gitu. Nah jadi itu kalau ngadain. Nah sekarang bagaimana tadi kalau ngajak ya? Jadi jadi kalau kata bahasanya calo apa tuh yang suka ngasih iklan, promosi apa? Sponsor ya, sponsor kan sponsor ini ya, sponsor kan suka ada tuh. Apakah berupa rokok ataupun apa gitu ya? Ada sponsornya. Biasa kan yang ngundang itu yang ngeramein kan sponsor. Nah itu sama aja nih. Yang tadi kembali kepada dia ngajak pengajian itu ya. Ini sponsor maksudnya tuh. Ya udah bagus aja sih dia kalau yang bagus. Tapi kalau yang jelek naudzubillah. Nah makanya nih jelas tadi ya untuk hadisnya tadi orang yang mengajak seperti dia mengerjakannya. Nah secara khususnya nih ini baik kebaikan maupun keburukan ini ada ya. Jadi Rasulullah bersabda, manda'a siapa orang yang ngajak ilal huda kepada petunjuk nih kebaikan maksudnya. Karena maka baginya minal aji pahala mislu ujurihim seperti pahala ya mislu ujurihim seperti para orang yang mengikutinya. Layang kusul yalika tidak kurang pahala tersebut min ujurim dari pahala-pahala mereka saya sedikit pun. Jadi kalau kita ngajak tadi ya, umpamanya nih kita
Ngadain pengajian maka agak cuma ngajak aja, ayo ngaji, ayo ngaji. Ayo kita hadir. Begitu ya. Nah itu di samping dia dapat pahala nih yang ngerjain itu, ternyata dia ketika ngajak orang lain dan orang itu mau lagi diajak. Oh, gara-gara disponsori sama dia, diiklanin, dipromosiin, akhirnya banyak yang hadir. Pengajian atau kebaikan apa ya? Itu yang jadi sponsor, yang jadi apa tadi bahasanya? Sponsor ya. Yang ngeiklanin itu juga dapat pahala dari sekian banyak yang hadir itu. Terus yang hadir dapat pahala nggak? Dapat. Bagaimana kalau disponsori udah, diajak juga udah, tapi belum ada yang mau, tetap dapat pahala. Nah itu kalau kebaikan. Sekarang bagaimana kalau ngujukinnya jalan yang buruk? Waman da'a, dan siapa yang ngajak ila dolalatin kepada kesesatan, kana alaihi maka atasnya minal ismi dosa mislul asami mantabiau, seperti dosa-dosa orang yang mengikuti layang khusus, tidak kurang jalika dosa tersebut min ujurihim, dari dosa-dosa mereka sayang sedikit pun. Jadi sebaliknya nih, kalau umpamanya yang diajaknya itu berupa apa, kesesatan ya, maksiat atau dosa. Sebaliknya ini mah, dia sponsorin, dia promosiin, apalagi memang ini mah ininya udah nasional gitu ya, sehingga baik yang hadir. Tuh maka yang jadi sponsor, yang jadi yang ngajak, ya yang ngiklanin, itu di samping dia kalau ada di situ berdosa, ternyata dia juga dapat bagian dosa-dosa orang yang hadir itu. Kalau yang hadirnya umpamanya karena memang ini mah hiburan nasional ya, oh, jangankan yang dekat, yang jauh juga datang. Kan kadang-kadang kalau yang gitu mah suka di YouTube juga apa namanya, suka di WA juga, di grup suka udah bersebar ya, udah viral gitu, ya. Tuh. Pada kemaksiatan itu karena di situ biasanya ada minuman, ada jablay, hiburan apa namanya itu? Kalau yang begitu. Jadi ada tuh hiburan, biasanya di situ ada tukang minuman, ada jablay, keluar dah. Artisnya mah gitu ya, itu pakaiannya. Nah itu yang hadir jelas dosa. Kemudian yang hajatnya gimana? Aduh, lebih dia coba. Mantap di sini katakan, wa man sana, siapa yang memulai yang ada ini fil islami, di dalam Islam, tapi sunnatun hasanatun, pekerjaan yang buruk, karena maka madarat alai, atas yang ada ini itu wizruha, dosa keburukan itu, bahkan wa wizru man amila biha min badi, dosa orang-orang yang mengerjakan sesudahnya, min ghairi ayang kuso, tidak berkurang min auzarihim, dari dosa-dosa sayun sedikit pun. Jadi kalau yang hadirnya 1000 karena mungkin artis ibu kota ya, kan biasa. Kalau yang namanya ngaji, jangankan nggak diundang ya, diundang juga rada susah biasanya. Tapi kalau yang namanya hiburan, itu jangankan nggak diundang, nggak diundang juga pada tahu, terutama tuh biasa masa tukang lepet itu biasa tahuan. Ya dia udah punya kode dia, apalagi zaman sekarang kan ada HP, di mana nih, ayo, dia mau dari jauh-jauh udah punya agenda itu. Nih malam Senin di mana? Iya, itu hati-hati ya. Kalau yang hadir mah, ya ini juga jelek sih, dia dapat dosa untuk dia doang. Tapi yang hajat nih, yang ngadain itu dia dapat bagian dosa dari sejumlah yang hadir. Kalau dipikir-pikir ya, udahnya apa namanya, duit keluar ya, kalau duit sih masih bisa dicari ya, ini dosa. Boro-boro kita nanggung dosa orang ya, dosa kita juga, wallahualam. Nah, kalau kebaikan memang gitu, kita harus
sebanyak-banyaknya ya. Ini dosa tuh. Makanya sangat disayangkan sekali tuh kalau begitu gitu ya. Nah, mantap, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kurang undangan ya. Penonton, undangan doang. Ya. Ya, Pak. Ya. Nah, jadi gini. Ya, kapan gini kita urut dulu dari pertama ya, bahwa yang namanya walimah pesta, itu pesta apapun, baik nyunatin, terutama ngawinin, itu sunnah. Tapi kalau ngehadirinnya, pesta yang lain mah ngadirinnya nih ya, itu hanya sunnah aja. Kalau ngawinin mah nih pesta walimatul arus namanya wajib, tapi bersyarat. Apa diantaranya? Pokoknya mah intinya mah satu, di situ nggak mengkhususkan undangan, jadi kita mah enggak ya, orang miskin orang kaya pasti aja. Ini terutama nih di situnya nggak ada kemungkaran. Kemungkaran itu gimana contohnya? Ya seperti yang buka aurat gitu ya, ataupun memang di situ jadi ajang penghinaan, sehingga ada orang yang merasa terjolimi ada di situ. Nah itu mah nggak wajib untuk ngedatengin. Ya bahkan kemarin mah ada yang nanya, itu kita wajib ngedatangnya doang apakah harus makan? Enggak, cuma datangnya aja. Kalau makannya mah nggak wajib. Terus kalau kita makan mah kagak, tapi kita bawa, nggak boleh. Itu makanya kalau ibu-ibu nih khususnya nih ya, suka kadang-kadang mah, makanya ibu-ibu kalau konang botas. Itu kalau mau bawa, kalau mau ngambil izin. Jangan, wah nggak ada yang lihat nih, sepatah nih. Waduh, main kuat-kuatin aja. Boleh tuh. Kudunya izin. Jadi kalau mau dimakan di situ sekenyangnya. Kayak kita bertamu nih ke rumah orang. Walaupun tuh belum dipersilakan ya. Kalau memang udah disediain makan nggak apa-apa. Sebab nggak mungkin dia nyediain kalau nggak disuruh makan. Kalau bukan untuk makan ya. Ini kadang-kadang kan suka ada nih tuan rumah nyediain ongko, apa karena lupa atau gimana ya. Dia nggak nanya-nanyain. Kalau yang nggak tahu makan, katanya belum ditawarin. Itu kan bahasanya. Nah, kadang-kadang saya ini kalau nenamu ke rumah orang nih ya. Nah, udah kenal pastinya gitu ya. Sama dia belum ditawarin. Udah saya balikin. Ayo dimakanin deh gitu. Bukannya dia nawarin saya. Gitu. Ya sebenarnya mas kayak lagi tuh. Walaupun belum ditawarin, halal udah. Tapi jangan dibawa ya. Kecuali izin. Nah kembali nih. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana kalau kita kondangan. Khususnya itu walimatul arus, pesta perkawinan. Di situ ada hiburan yang cuma datang doang nih. Nah itu kalau memang datang doang juga. Kalau memang lagi main ya. Itu sempat kita ngedengar di situ, ngelihat di situ tetap dosa. Kalau lagi main. Bagaimana kalau lagi nggak main? Nih, kalau lagi nggak main ya, kita lagi di situ, datang ke situ pas, pokoknya jam berapa tuh biasanya kan kalau waktu-waktu sholat, tahu sih dia waktu sholat nggak tahu. Seperti johor berhenti, asar berhenti ya. Nah gitu waktu-waktu itu tuh lagi nggak main kan ya. Memang lebay itu nggak dosa. Tapi ini duit kita takut dipakai bayar. Sama aja nggak dukung. Ya, di Al-Quran jelas kan? Ya, ta'awanu alal birri wa taqwa ya. Bertolong menolonglah di dalam kebaikan dan takwa. Tapi awas, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan sekali-kali tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Kalau memang untuk acara maulid mah, untuk acara pengajian, silakan jor-joran. Tapi kalau untuk keburukan kita mestinya jangan coba-coba gitu. Sebab itu kita ngebantuin juga sama, tuh ya. Dan biasanya nih tukang, jangankan tukang tukangnya hiburan ya, termasuk yang punya tertaruh aja itu biasanya kalau belum kebayar belum dibuka. Makanya itu
Ntar dia kalau nggak ada yang kondangan kan dia malu ya. Karena itunya belum dibuka ketahuan tuh. Apalagi kalau panggung istilahnya gitu. Nah jadi itu kalau ngadain. Nah sekarang bagaimana tadi kalau ngajak ya? Ini mah jadi kalau kata bahasa ini mah calo apa tuh yang suka ngasih iklan, promosi apa? Sponsor ya, sponsor kan sponsor ini ya. Sponsor kan sudah ada tuh. Apakah berupa rokok ataupun apa gitu ya, ada sponsornya. Biasa kan yang ngundang itu yang ngeramein kan sponsor. Nah itu sama aja nih. Yang tadi kembali kepada dia ngajak pengajian itu ya, ini sponsor maksudnya tuh. Ya udah bagus aja sih, ya kalau yang bagus. Tapi kalau yang jelek mah, nauzubillah. Nah makanya nih jelas tadi ya untuk hadisnya tadi orang yang mengajak seperti dia mengerjakannya. Nah secara khususnya nih ini baik kebaikan maupun keburukan nih ada ya. Jadi Rasulullah bersabda, manda'a siapa orang yang ngajak ilal huda kepada petunjuk nih kebaikan maksudnya. Karena lahu maka baginya minal aji pahala mislu ujurihim seperti pahala ya mislu ujurihim seperti para orang yang mengikutinya. Layang kusul jalika tidak kurang pahala tersebut min ujurihim dari pahala-pahala mereka saya sedikit pun. Jadi kalau kita ngajak tadi ya umpamanya nih kita ngadain pengajian maka agak cuma ngajak aja ayo ngaji ayo kita hadir begitu ya. Nah itu di samping dia dapat pahala nih yang ngerjain itu, ternyata dia ketika ngajak orang lain dan orang itu mau lagi diajak. Oh gara-gara disponsori sama dia, diiklanin, dipromosiin, akhirnya banyak yang hadir. Pengajian atau kebaikan apa ya? Itu yang jadi sponsor, yang jadi apa tadi bahasanya? Sponsor ya. Yang ngeiklanin itu juga dapat pahala dari sekian banyak yang hadir itu. Terus yang hadir dapat pahala nggak? Dapat. Bagaimana kalau disponsori udah, diajak juga udah, tapi belum ada yang mau, tetap dapat pahala. Nah itu kalau kebaikan. Sekarang bagaimana kalau nunjukinnya jalan yang buruk? Waman da'a dan siapa yang ngajak ila dolalatin kepada kesesatan. Kana alaihi maka atasnya minal ismi dosa mislul asami mantabiau seperti dosa-dosa orang yang mengikuti layang khusus tidak kurang jalika dosa tersebut min ujurihim dari dosa-dosa mereka sayang sedikit pun. Jadi sebaliknya nih kalau umpamanya yang diajaknya itu berupa apa kesesatan ya maksiat atau dosa sebaliknya nih mah dia sponsorin, dia promosiin, apalagi memang ini mah ininya udah nasional gitu ya, sehingga baik yang hadir. Tuh maka yang jadi sponsor, yang ngajak, ya yang ngiklanin itu di samping dia kalau ada di situ berdosa, ternyata dia juga dapat bagian dosa-dosa orang yang hadir itu. Kalau yang hadirnya umpamanya karena memang ini mah hiburan nasional ya. Oh. Jangankan yang dekat, yang jauh juga datang. Kan kadang-kadang kalau yang gitu mah suka di YouTube juga suka di WA juga di grup suka udah bersebar ya. Udah viral gitu. Ya. Tuh. Ada tuh. Jadi dia di samping dapat dosa dia yang hadirnya, ternyata dia juga dapat bagian dosa dari sekian banyak orang yang hadir. Terus yang hadirnya itu dosa enggak? Atau sama? Begitu. Makanya. Kuma? Oh iya, ya biarin kayak gitu mah bahasanya. Ya makanya itu sangat-sangat disayangkan. Makanya kesimpulannya gini ya. Nih, perbedaan. Gini ya. Nih, perbedaan ketika kita pesta antara ngadain kebaikan berupa pengajian dengan hiburan ya. Nih. Kita kebaikan dulu khusus pengajian. Satu, dapat pahala bahkan dapat bagian pahala dari sekian banyak orang ya.
Keduanya, duit kita jadi sodako. Baik itu buat ngasih yang ceramahnya atau yang ngajarnya ya. Termasuk kita buat orang-orang yang hadir itu. Ketiganya, tempat kita berkah. Berkah ya. Karena dan yang keempatnya, insya Allah doa juga dijabah. Itu kalau kebaikan. Bagaimana kalau keburukan? Kerugiannya. Satu, kita bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Bahkan dosa bagian dari sekian banyak orang ya. Keduanya, duit kita jadi sedekah nggak? Hah? Kagak lah, itu membuat maksiat ya. Nah ketiganya, doa tempat itu tuh di sekitar pesta itu bukannya jadi berkah, bukannya turun rahmat, jadi laknat. Makanya ketika berdoa juga nggak bakal dijabah, kan suka didoain sama di situ ya. Ya marilah kita doakan kedua mempelai supaya mendapatkan jadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, gitu kan ya. Yaitu MC itu biasa gitu ya. Iya kan beda, diceramah sama beda, MC sama beda. Didoain tetap aja. Karena dalam keadaan begitu ya. Makanya sangat-sangat disayangkan. Ya karuan lah masalah itu mah. Ini terutama kita boro-boro. Kenapa? Hah? Adro kayak tuh kumana etana, lamun pun etana hadrona bikang kabeh anu nongson laki seru ata jeung kosidahan tanya. Kosian numpana ibu-ibu biasa anak kanta. Lamun wahadina laki mah seru bae eta ge. Kosidan jeung kosidan, bahkan kadang-kadang ayeuna mah kosidan ge beurang doang, ari peuting mah dangdutan. Nah. Lalaki menang asal. Oh. Jadi alat musiknya juga insya Allah ya. Kalau hadro mah alat musiknya udah disurtil. Jadi kan di dalam hiburan ini kan yang diperhatikan lagunya, terus vokalisnya, tahu vokalis yang nyanyi ya. Ketiga yang hadirnya, keempatnya apanya? Udah satu musiknya. Kedua lagunya, ketiga vokalisnya, keempat apa tadi? Yang hadirnya ya. Satu alat musiknya nih yang udah benar-benar dibolehkan. Itu bisa tanya ke ulama mana-mana ini alat musik yang boleh ya. Keduanya lagunya itu jangan yang melalaikan. Justru ngingetin ke Allah, terutama ke apa? Ke Allah dan Rasulnya. Ya seperti selawatan mah gitu ya. Tapi kalau lagunya melalaikan, umpamanya udah ada banyak lah gitu melalaikannya. Bukannya ingat ke Allah malah lupa jauh. Alhamdulillah. Ketiganya vokalisnya nih. Kalau vokalisnya itu perempuan, kalau memangnya hadir perempuan pun nggak masalah, asal tetap tutup aurat, gitu ya. Tapi walaupun itu perempuan tutup aurat, padahal mah di situ yang hadirnya laki-laki, sama aja. Ya bahkan bukan aja qasidah, bukan saja hadron ya, termasuk ceramah juga ceramah nih. Umpamanya acara tablik akbar, kan tablik akbar kan ada laki-laki ada perempuan ya di lapangan. Yang ceramahnya perempuan, itu jangan soal itu. Ya, jadi kalau ada ustazah yang mau diundang ceramah bagus ya Mak. Tapi acaranya tablik akbar. Di situ ada perempuan, terutama laki-laki. Itu juga sama, nggak boleh. Sebab biasanya ya dia nggak ngeliatin, nggak ngedengerin omongannya gitu, tapi ngeliatin orangnya. Bahkan kadang-kadang apalagi yang suka banyak agama ya, walaupun itu saja segala nyanyinya bukannya selawatan gitu ya, malah keluar. Terus gayanya juga pakai goyang segala apa gitu ya. Alhamdulillah. Nah, itu maksud daripada kita yang harus kita miliki sikap baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya nih ya. Itu harus selalu
mengajak kepada menunjukkan kepada kebaikan, seperti tadi tuh membentuk atau ngadain pengajian gitu ya. Kalau kita acara-acara supaya kita dapat pahala juga dapat bagian pahala lebih banyak lagi. Keduanya, ya kita juga selalu ngajak kepada kebaikan. Seperti tadi jadi sponsor kebaikan, jangan sebaliknya. Sangat disayangkan. Nah, mungkin cukup yang untuk kajian. Terakhir ngingetin nih bahwa Jumat besok mah itu apa?